Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Nah, ini saya ingin kembali lagi menegaskan mungkin, menanyakan lagi apa sih standarnya, bukan standar mungkin, apa contoh kasusnya yang dianggap bahwa 100 hari ini bukan sebuah starting yang cukup memuaskan. Bang Nasir. Iya, misalnya ada kegaduhan soal bagaimana rakyat miskin mengharapkan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Ya, lalu kemudian ada keinginan untuk menambah iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3 BPJS. ya, BPJS. Yang itu kemudian memberatkan orang-orang yang orang-orang yang secara status sosial dia kecil gitu ya, rendah status sosialnya. Lalu kemudian keinginan untuk mencabut subsidi LPG ya 3 kilo yang riuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian penegakan hukum ya dan lain-lain sebagainya. Jadi memang walaupun saya katakan bahwa ini bukan satu-satunya indikasi ya, tapi 100 hari ini kemudian mereka melihat ya kok ada kegaduhan seperti ini. Bahwa kemudian ada rencana besar yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, itu harus kita apresiasi. Ya, kita apresiasi. Bagaimana kemudian ya rencana-rencana besar ini menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan sumber daya alam Indonesia, menyelamatkan lingkungan Indonesia, dan bagaimana menyelamatkan rakyat kecil gitu yang selama ini tidak punya akses. Kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya banyak pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank itu biasanya konsumtif karena mereka juga tidak mengambil resiko, dan biasanya pegawai negeri sipil yang mereka berikan karena sudah jelas gajinya tiap bulan. Di luar itu nggak berani mereka memberikan itu. Nah ini yang saya katakan bahwa bukan kita tidak percaya dengan soal data angka kemiskinan. Kita cukup dengan data. Tapi bagaimana kemudian distribusi ekonomi itu sampai kepada orang-orang miskin tersebut. Distribusinya nggak nyampe dan tadi udah begini, disebutin kalau bicara kasus-kasusnya soal, Pak Jamal tadi. Jadi begini nih, kelompok sebelah, saya bilang kelompok sebelah aja ya, selalu menyerang Pak Jokowi soal kinerjanya tanpa data. Ya, itu satu. Ada 2 poin mungkin yang kita highlight di sini adalah soal BPJS dan rencana kenaikan nanti LPG. Waktu kita terbatas. Ketika kita sebutkan data, mereka tidak bisa terima gitu. Dan selalu mengatakan bahwa tetap salah Pak Jokowi. Jadi kita mau berdebat dari sisi mana? Nggak bisa juga ternyata. Nah, setelah diminta untuk menyampaikan, ternyata tidak sebanyak yang disampaikan mereka bahwa ada kesalahan dari pemerintahan ini. Ternyata cuma soal pelayanan kesehatan yang katanya tidak berjalan dengan baik. Makanya turun ke bawah, jangan kebanyakan di atas. Turun ke bawah, lihat sekarang masyarakat itu sudah bisa nggak ngantri lagi di rumah sakit. Ya, mereka sudah bisa online untuk ngambil nomor. Jadi dari rumah udah bisa. Oke, pelayanan sudah makin bagus. Yang dikeluhkan mungkin adalah kenaikan tarif. Soal rencana kenaikan tarif. Kan kalau memang rakyat miskin kan bisa nggak bayar. Jadi apa yang masalahnya gitu? Kalau seandainya Pak anggota DPR mempermasalahkan kelas 1 jadi 180, waduh, apa mesti saya yang bayarin gitu? Kan nggak mungkin. Oke, silakan Bang Nasir. Iya, jadi sebenarnya saya ingin tambahkan dulu Oke, silakan. mengenai data kemiskinan. Saya memang sangat sering menulis masalah kemiskinan itu sebagai sosiolog, dan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS itu saya selalu mengatakan tidak masuk akal. Coba kita lihat garis kemiskinan atau batas garis kemiskinan itu hanya 400, 1.220. Bagilah 30 hari. Itu kan hanya sekitar 13.000. Adakah orang yang bisa hidup dengan 13.000 berpenghasilan seperti itu? Inilah yang sesungguhnya masalah. Kita bilang kemiskinan itu turun, tapi faktanya karena garis kemiskinan itu rendah, itulah yang kemudian tidak pernah bisa terselesaikan. Kita bilang, oh turun kemiskinan, oke turun. Tapi garis kemiskinannya itu sangat rendah. Tidak masuk akal. Adakah orang yang bisa hidup 13.000? 50.000 aja tukang bangunan saya tanya, susah untuk bisa hidup. Itulah keadaan ekonomi masyarakat bawah kita. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan tadi. Bapak bagus yang mau menyampaikan. Saya ingin menyampaikannya Bapak. Bapak sudah memperincikan 5 hal tadi itu Pak. Tapi masalah yang kita hadapi itu kan adalah kesenjangan. Saya tidak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Bagaimana mengatasi kesenjangan? Padahal dalam visi Pak Jokowi itu ada masalah pemerataan keadilan, ada masalah ekonomi yang berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu harus ditegaskan. Kenapa? Karena persoalan yang kita hadapi ini adalah ketidakadilan. Yang orang kaya itu berkolaborasi dengan penguasa, dan mereka terus menguasai kekayaan alam kita ini. Rakyat bawah nggak dapat apa-apa.
Jadi saya ingin pesan sama Bapak, marilah kita melihat secara jernih untuk kepentingan rakyat. Negeri ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Kalau Omnibus Law yang banyak dibicarakan sekarang, saya mendengar bagus yang disampaikan Bapak. Tapi rakyat bawah itu termasuk dari berbagai ormas itu mengatakan ini untuk kepentingan asing, untuk kepentingan menarik modal. Kalau menarik modal seperti Cina yang kita saksikan, itu ada di Motaha, di kampung halaman saya itu. Orang datang Cina itu, coba Bapak survei di situ tuh. Itu kapal-kapal banyak masuk ke situ dan tidak ada yang mengontrol pada mereka. Nah, kemudian makanan mereka bawa dari sana. Semua modal mereka bawa, semuanya mereka bawa. Apa manfaatnya investasi seperti begini bagi rakyat? Jadi hal-hal seperti ini yang kita sampaikan untuk kebaikan bangsa. Kita nggak pernah, saya terus terang tidak pernah menjelekkan Pak Jokowi. Saya tidak pernah menjelekkan Jokowi karena saya pada periode pertama. Tapi komplain sama menterinya ya, Prof. Musni ya? Bukan. Iya. Apakah pernyataan Anda itu adalah sebuah kebenaran? Ya menurut saya kebenaran karena ini fakta. Fakta dari mana? Fakta, Anda hanya data mengatakan dari garis ormas. kemiskinan. Garis kemiskinan bagaimana? Garis Anda tahu kemiskinan nggak itu 400.220. Masih ada Bagilah nggak? 30 hari. Anda pernah bertanya nggak kepada pengumpul bekas-bekas barang bekas? Berapa Saya sehari sangat mereka sering dapatnya? bertanya pada itu. Berapa mereka dapat? Saya mau tanya. Ya. Berapa yang Anda dapatkan? Pasti di mereka memperoleh jumlah yang banyak. Tapi ada Ya, yang nggak ada enggak. pekerjaan. Janganlah. Nggak ada Jadi kita pekerjaan. dengar dulu. Anda itu hanya Kita dengar. mengambil dari data 13, tapi Anda tidak turun ke lapangan untuk melihat langsung. Ya. Jadi mari kita bicara di lapangan. Anda tanya berapa? Anda bilang Kan banyak. Anda tadi bicara mengenai data. Anda Saya bilang sampaikan iya. data itu tidak valid, Pak. Valid. Oke. Sekarang untuk ketika kepentingan data rakyat. dengan data, kita punya data coba sama-sama. melihat. Ya. Tapi Anda lihat di bawah, Ya. ada yang mengatakan tadi bahwa yang mengumpulkan barang-barang itu pun mendapatkan mendapatkan hasil yang lumayan. Ya. Lalu di mana Anda mengatakan itu kemiskinan? Mendapatkan 13.000. Bagaimana Anda mengatakan dia dapat 13.000 sehari? Itu data dari BPS. Kita bicara data. dari BPS, kemudian Anda lihatlah di masyarakat bawah itu, Pak. Excellent. Masyarakat bawah kan sebagai sosiolog saya lebih sering turun kemana-mana. Nah, kebanyakan Itulah saya. sebabnya ketika pemilu banyak politik uang di situ karena orang-orang miskin itu dibayarin supaya Oke. memilih. Nah Anda itu itu- sebenarnya Anda itu kalau bisa- orang Oke. dampaknya. Kalau orang sudah tidak miskin, tidak mau dikasih uang. Ini masalah yang Oke. dihadapi. Tapi ini selalu ditutupi. Oke, Nggak baik. boleh kita menutupi kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oke, ada beberapa poin. Kita dengar dulu suara dari Mas Dani. Itu Oke, gambaran kita dengar dia. dulu suara Mas Dani. Kita Sebentar Mas Dani. melihatnya secara Gimana faktual, secara Ini bukan faktual. mimpi di siang bolong. Oke, nanti BPJS kita itu dengar. real. Anda mau bicara BPJS? Sekarang Ayo, kita bicara, mau bicara kita yang mana? bicara BPJS. BPJS. Ayo, kita bicara Oke, BPJS. kita kupas satu per Enggak, satu pemerintah dulu. sekarang menginginkan jam kesda, ya kan? Karena apa? Karena BPJS itu real dia, berutang pada rumah-rumah sakit. Kemudian coba lihat LPG 3 kilo, itu sejarahnya untuk apa? Untuk orang kecil, mau dicabut, coba. Ya, Jiwasraya tanpa pengawasan. Ya, jadi saya katakan bahwa bukan betul kata Prof. Musni, kita bukan benci dengan pribadi Jokowi. Kita ingin mengkritik kebijakan-kebijakannya. Nah, kalau kebijakannya kita kritik itu artinya ada menteri pembantu-pembantunya yang harus introspeksi dengan situasi dan kondisi ini. Seharusnya periode kedua orang memberikan kepimpinan itu memberikan harapan besar bahwa ada masalah-masalah besar yang ingin diselesaikan. Meskipun Pak Jokowi dalam pidato di depan sidang MPR 2045 Indonesia akan menjadi bangsa negara 5 besar di dunia. Ya kita apresiasi keinginan presiden tersebut. Tapi bagaimana kemudian 100 hari ini memberikan ekspektasi yang besar bahwa kita bisa melangkah ke sana. Oke, kita dengar suara dari Mas Dani. Kita coba melihat dari data faktual yang objektif aja. Ya. Jadi negara yang besar itu, Mbak, memang negara yang memang memiliki mekanisme check and balance yang kuat. Jadi kami juga berterima kasih ada PKS, ada Prof yang mengkritisi kinerja pemerintahan. Tapi Bang Teddy tadi betul bahwa semua itu harus dengan data empirik. Data empirik ditunjang dengan pengalaman data langsung turun ke lapangan itu jauh lebih bermanfaat. Kalau kita skupnya ke BPJS ya, itulah masalah bangsa ini, Mbak. Masalah ini tidak selesai karena kita selalu melihat masalah itu secara parsial. Secara sepotong-sepotong. Masalah BPJS ini tidak bisa kita hanya melihat hanya koridor BPJS. Kita harus melihat ekosistem BPJS. Sehingga defisit yang melanda BPJS ini tidak berkepanjangan. Makanya pemerintah ini menekankan kepada perubahan fundamental JKN-nya. Bukan hanya BPJS, tapi perubahan fundamental sistem JKN-nya. Ada banyak ekosistem di situ. Unit cost rumah sakit yang perlu kita review. Ada beberapa layanan kesehatan
yang ketinggian, tapi ada beberapa layanan kesehatan masih di bawah standar. Ini perlu kita review. Harga obat-obatan dan alat kesehatan kita yang tinggi. Ini juga kita perlu cari solusi. Kenapa harga obat-obat alat kesehatan kita tinggi? Karena bahan bakunya 70%, 80% itu impor. Nah, kenapa bisa impor? Karena kita belum ada kemandirian bahan baku. Nah, sekarang Kementerian BUMN mendorong agar ada kemandirian bahan baku. Maka BUMN farmasi kita didorong untuk mendapatkan kemandirian bahan baku dengan transfer of teknologi, transfer of knowledge, dibuat roadmap sehingga ada kemandirian bahan baku, sehingga unit cost obat dan alat kesehatan turun. Ditunjang juga oleh paket-paket kebijakan ekonomi Presiden untuk menggerakkan produksi dalam negeri. Sehingga rumah sakit juga nanti diwajibkan untuk menggunakan produksi alat kesehatan dan obat dalam negeri. Mapnya ke sana, begitu ya? Unit cost rumah sakit turun, unit cost obat juga turun. Harapannya Sehingga demikian, gitu ya? JKN itu secara ekosistem cukup dan tidak terjadi defisit yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu kita melihat secara holistik. Nah, kalau kemarin teman-teman di DPR sudah mengkritisi BPJS, betul. Mengkritisi Departemen Kesehatan, betul. Tapi yang dilupakan adalah bagaimana memperbaiki sistem JKN secara overall, total. Nah, ini yang perlu mendesak, Mbak. Nah, contoh kemarin yang diributkan soal yang kelas 3 itu tidak jadi naik. Nah, yang diributkan di kelas 3 itu angkanya 20 juta, Mbak. 20 juta. Di antara 20 juta itu tidak semuanya tidak mampu. 20 juta itu buktinya apa? 11,5 juta dia bayar secara rutin iurannya. Kita dapat poinnya. Hanya 8 juta yang dia nggak bayar. Nah, nggak bayar iurannya pun kita juga lihat dia nggak mau bayar atau memang nggak mampu atau memang sudah menikmati layanan tapi dia nggak bayar. Nah, ini kita juga mesti harus petakan, Mbak. Karena ini problem mapping di lapangan itu seperti itu. Nah, upaya problem mapping terus dilakukan dan juga ada roadmap ke depannya akan seperti apa begitu. Tapi nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.